welcome back to my channel. Setelah kita beberapa video yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang beberapa jenis pekerjaan farmasi yang ada di dunia farmasi. Kita sini akan menjelaskan apa aja sih yang kita kerjakan di masing-masing setiap unit. Kalau untuk di rumah sakit itu sendiri, kita ada beberapa tempat yang bisa kita tempati teman-teman. Misalnya ada IGD juga kita juga tersedia tenaga farmasinya teman-teman. Di situ kita jaga pagi, siang atau malam. Di situ kita ada pelayanan dikhususkan untuk pasien-pasien IGD atau darurat. Di situ nggak beda jauh sih dengan rawat jalan, yaitu sama melayani resep yang berasal dari dokter. Kalau untuk UGD itu biasanya dokter-dokter yang resepnya dari dokter UGD itu sendiri. Lalu ada untuk kebutuhan emergensi UGD atau flow stock UGD. Untuk resep rawat jalan biasanya kita menyiapkan obat-obat yang berasal dari klinik teman-teman, misalnya spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis kandungan dan lain-lain. Di sini kita juga harus mengerti ya teman-teman, itu resepnya berasal dari mana, karena nanti kedepannya kita nggak tahu bahwa resep itu memenuhi identifikasi resep yang baik apa enggak. Misalnya ada masalah di tengah-tengah, kita bisa konfirmasi dan kita harus tahu itu berasal dari poli mana. Kita juga ada pelayanan administrasi. Biasanya kita bekerja sama dengan asuransi dan di situ kita harus tahu obat apa aja yang bisa dapat dari asuransi tersebut atau tidak bisa atau di ACC oleh asuransi tersebut. Biasanya kita konfirmasi kepada kontak person yang ada dalam asuransi tersebut. Jadi jangan asal kita kasih aja teman-teman obatnya, nanti yang ada kita disuruh ganti rugi. Kalau untuk resep rawat jalan kita harus tahu teman-teman itu berasal dari poli mana ya, misalnya dari poli penyakit dalam, jantung, objin atau yang lainnya. Nanti jikalau ada hal yang atau resep yang perlu dikonfirmasi, kita tinggal konfirmasi kepada dokter yang bersangkutan. Dan untuk rawat jalan sendiri kita juga harus tahu tentang prosedur pemberian obat terhadap masing-masing asuransi yang bekerja sama dengan rumah sakit kita. Jadi kita nggak asal ngasih aja kepada pasien. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan resep yang ada di ruang rawat inap. Untuk pelayanan rawat inap sendiri, biasanya kita melayani resep-resep yang berasal dari bangsa. Tapi di ruang rawat inap ini biasanya kita terbagi-bagi dalam satu tim itu, kita terbagi-bagi untuk beberapa ruangan. Dan masing-masing ruangan punya penanggung jawab sendiri, yaitu baik tenaga teknis farmasian maupun apotekernya. Lalu di sini kita melayani resep rawat inap yang berasal dari bangsa. Lalu kita input atau kita entry segala jenis pemakaian obat maupun alat medis yang dipakai oleh pasien tersebut. Kalau untuk pemakaian nanti akan kita entry di akhir. Jadi pasien pada saat pulang nanti kita berikan hasil transaksi pemakaian yang digunakan. Tapi jangan lupa teman-teman, di sini juga misalnya untuk pasien yang memakai asuransi kita harus tahu jenis obat yang boleh atau tidak boleh. Hal ini kita biasanya melakukan ACC kepada pihak yang bisa dihubungi, karena kita nggak sembarang ngasih kepada. Saya tadi sudah menjelaskan tentang berbagai jenis pelayanan yang ada di rumah sakit. Tadi sekian berbagi pengalaman saya, yaitu selama bekerja di rumah sakit. Jadi bekerja di rumah sakit itu menyenangkan, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat. Kita bisa bertemu dengan berbagai macam tenaga teknis yang lain dan juga dokter-dokter yang berpengalaman. Jadi jangan ragu untuk bekerja di rumah sakit juga, karena segala hal pasti ada baik dan buruknya.
Semoga video saya bermanfaat dan jangan lupa subscribe, comment, and like agar saya rajin buat videonya. Dadah, assalamualaikum.